Tempel di depan itu anonim, nggak ada namanya juga kan. Walaupun saling ketahuan ini punya siapa, tapi aku nggak akan mention ini dari mana. Dan punten banget buat kita akan vote, fair vote ya. Aku akan bacain satu line, oke atau nggak oke, vote-nya banyak oke atau nggak oke, nanti akan dicoret yang nggak oke. Sekali Guri, no. Gratis sekali ya. Tanpa Guri hidup ini perih. Puitis banget ya. Tapi jauh banget bikin Itu mungkin di breakdown. Jadi awalnya tuh Artix berdiri tuh sebetulnya karena kebutuhan ya. Awalnya tuh tugasku adalah tim PR di lembaga riset dan konsultan sebetulnya. Cuman kita butuh nih services yang berkaitan sama digital services, branding, publikasi, awareness, masuk juga ke promotion. Dan pada saat itu di lembaga riset ataupun konsultan kan nggak ada ya. Sedangkan aku as tim PR-nya di sana dan punya background juga di social media marketing, digital marketing. Akhirnya kita punya kesepakatan nih untuk develop company baru yang servicesnya itu di digital marketing, di digital agency gitu sih. Jadi awalnya benar-benar karena kebutuhan. brand image-nya artis nih secara tidak langsung gitu ya, jadi people sih dan mungkin juga seni juga perlu ketika di sana juga komunikasinya juga terus yang positif gitu ya, jangan sampai karena di tempat malah nanti outcome ke besar Informasi itu jadi kan. iya benar, kita menormalisasi logika berpikir perspektif ilmu pengetahuan dan berbasis data. Kalau narasi itu kan dia pengen anak-anak muda dia tertarik dengan politik, jadi gimana caranya kalau kita kan lebih luas nih, sains, anak muda suka sains, anak muda suka pengetahuan berbasis data. Apakah bahasa ini akan lebih manusiawi ya, normalisasi lebih berpikir adjustment dari kacamata agency gitu ya. Kita fokus nih Bang, misalnya di season 1, season 2 ketika kita memang mau membangun community, kita mau fokus di YouTube dan TikTok only karena memang lagi ramenya di situ, YouTube dan TikTok only. Tapi di season 3 kita tuh akan udah mulai rilis nih, ketika kita udah punya community, udah punya fanbase, kita akan rilis ke Spotify, Noise sama Apple Podcast. Dapat gitu ya, orang kenal dan dia refer kemana dia tahu, daripada kita ngoyo ke banyak platform tapi gak jadi semuanya gitu. Nah, jadi buat diketahui juga ya, si lembaga riset dan konsultan ini tuh benar-benar Indonesia garis keras nih, merah putih banget nih visi misinya, dan kita itu benar-benar pengen connecting Nusantara, informasi-informasi yang kita rilis, publikasi-publikasi, hasil-hasil riset pengen banget disosialisasikan ke seluruh orang yang ada di Indonesia. Makanya kita bentuk namanya tuh Artix. Artix adalah Archipelago Informatics. Tujuannya tuh kita tuh harapannya ya pengen banget bisa menyampaikan nih pesan-pesan tentang hasil-hasil riset, pesan-pesan tentang informasi-informasi yang edukatif gitu ya ke orang-orang dari Sabang sampai Merauke. Kenapa akhirnya namanya itu Artix, Archipelago Informatics, menghubungkan Nusantara via digital, via informasi gitu. Kebetulan awalnya tuh Artix mulai dari 3 orang aja ya, karena emang awalnya kebutuhan internal banget ya untuk publikasi dan diseminasi hasil-hasil riset kita via digital. Mulai dari 3 orang, kemudian nambah ke 7 orang, belasan orang, terus sekarang tuh in-house-nya kita ada 40-an orang, dan remote content creator kita ada lebih dari
300-an orang. Jadi awal projectnya Artix itu ada buku Enigma Pusaka di Kepulauan Indonesia sama komik namanya Sandi Nusantara 1 sama Sandi Nusantara 2, both of the books itu benar-benar ada risetnya, ada sainsnya, ada culture-nya ya. Jadi itu jadi konten-konten yang memang pengen nih disosialisasiin ke orang-orang di Indonesia, khususnya ke anak-anak muda juga. Itu campaign kita pertama, mengelola untuk mulai dari persiapan penerbitan sampai ke promosi dan launchingnya gitu. Itu project pertama kita banget sih. Terus kita dapat national campaign pertama itu around Oktober. Kita handle personal branding dari beberapa tokoh besar, beberapa tokoh nasional. Selama 3 bulan kita handle national campaign ini, kita tuh achieve 35 juta views di TikTok. Plus kita bisa produksi 11.000 konten organik di TikTok. Itu salah satu pencapaian besar pertama di Artix sih untuk handle national campaign. Kita juga handle nih institusi pendidikan, handle company profile-nya mereka juga, handle social media marketingnya mereka juga. Kebetulan lembaga pendidikan ini juga ada di Sumatera Utara, terus kita mau campaignin nasional kan, mau promote dia secara nasional. Dan juga kita itu handle belasan brand multinasional FMCG, plus kita juga ekspansi service juga, kita buat podcast. Apa aja yang ada, ternyata ada istilah strategi. Iya. Kita mau marketing sosial media strategis sampai ada analis. Iya, karena kan semuanya Karena semuanya tetap ya harus based on data. Kalau dari kami Iya. tim riset gitu Iya. ya apapun harus based on data dulu, harus based on analisis dulu, karena nggak bisa nih aku mau marketing aku tapi nggak ada dasarnya, nggak ada landasannya, nanti blind karena benar, jadi keblok-blokan. Iya, jadi kalau misalnya memang kita ada toolsnya untuk analisis, kita memang benar-benar harus otomatis harus digitalisasi juga. Kita kan crawling perbincangan mereka, artinya kan itu pikiran mereka ya, opini-opini mereka itu yang harus kita pilih, terus kita kelola. Jadi kita bisa lebih tepat strategi. Dan itu kalau based on data ya istilahnya mempercepat. Iya, betul. Jadi kita nggak ngawal-ngawal lagi cuma sekedar top down kayak gini doang. Tapi Feeling aja gitu iya, kan. kan biasanya gitu. Kebanyakan. Biasanya kalau dari brand kan top down mau gini. Tapi kan kita harus sambungin nih sama pasarnya kan. Jadi kita harus kasih info juga buat marketing. Wow, ini menarik. Aku ketemu 2 orang. Tadi yang aku bilang ya, Profesor Stella dari Harvard. Iya. Jadi kemarin ya, ini udah kedua nih ngomongin buat bottom up gitu loh. Itu pentingnya bottom up itu kan. Oke, wow. Oke, thank you so much Mbak. Iya, karena kalau kita kalau misalnya kayak lagi kemarin masalah COVID. Bu Alex, Bu Sarah. Bang Oki, sampai ketemu di episode selanjutnya guys. Bye. Halo guys. Jadi kita hari ini lagi ada di eventnya Etherland. Nah, kali ini kita lagi ada di FX Sudirman dari tanggal 10 sekarang sampai tanggal 13 nanti. Bakal banyak banget keseruan dan games lainnya di event ini. Yuk, kita cek keseruannya di dalam. Ada apa aja? Kegiatan-kegiatan Artix itu ada macam-macam, mulai dari yang kita ada weekly meeting, ada monthly meeting. Artix itu punya culture yang sangat berusaha untuk apresiasi ke orang-orang, either word of affirmation, kemudian gift, act of service. Kayaknya anak-anak Artix lumayan deh punya itu semua. Jadi kita sering ada tukar kado, ngasih hadiah ulang tahun, kemudian ada
Best Employee of the Month. Tiap bulan tuh kita ada 5 nominasi Best Employee of the Month. Terus kadang suka ada acara bukber, ada acara makan-makan bareng. Terus apa lagi ya? Oh, English Day. Terus banyak banget juga kerandeman anak-anak Artix. Teman-teman bisa lihat sendiri, ada yang suka nyanyi, ada yang suka karaokean, ada juga yang suka masak, ada juga yang suka ngerujak, tapi bukan ngerujak netizen. Ya itulah kerandeman anak-anak Artix, nanti bisa dilihat di video-videonya Ado. Tapi kan nikah itu kan bagus ibadah. Bagus juga diajak nikah. Jarang loh cowok tuh mau ngajak nikah. Biasanya cuma dimain-mainin doang. Dengar kata mama tuh, kalau cari cowok tuh kalau misalnya udah ada yang mau ngajak nikah tuh, kan gue yang masih mau main-main. Iya sih. Ya gimana kalau misalnya main-main sama nikah? Happy birthday Okay, from middle side, right side, left side, second floor. So I will give you around 20 minutes to discuss with your team. You can sit everywhere you like. Okay. Ngapain sih nih? Deket-deket? Gue mau duduk, apa sih? Dari tadi suka nyari kamu lagi Coba berantem dong, cari-carikan kerudungan dong. Kasih bang, terus menyalakan. Nyala bang. Nyalain dong. Terus menyalakan. Karena untuk siapapun yang terima ini Bentangannya gitu dong. gak bisa. Oke. Semoga suka dan bermanfaat ya. Semoga juga tetap betah di Artix. Nggak tahu lagi mau tulis apa, pokoknya semoga semua hal baik akan bisa terwujud, baik untuk diri sendiri dan untuk Artix. Jangan nangis. Dear Anonymous, tetap menjadi yang terbaik buat lo ya. Aku harus baca sesuai ini sih. Dear Anonymous, tetap menjadi yang terbaik buat lo ya. Berani-berani ya tuh orang. Semoga di posisi kerja yang sekarang menjadi batu. Mas Ais, dengerin Mas Ais. Mas Ais, dengerin Mas Ais. Wah, wangi bonak. Iya, ini Kak Ulan lagi ngomong. Semoga di posisi kerja yang sekarang menjadi batu loncatan lo. Batu loncatan. Iya betul. Karena aku artis Indonesia ada artis regional. Oh iya betul. Gue sumpahin lo yang baca ini dan yang denger ini jadi orang sukses. Amin. Amin ya Allah. Aku suka banget ya surat yang ini. Jadi kalau harapannya buat Artix ke depannya tuh sebenarnya aku punya 2 harapan. Yang pertama, buat tim Artix itu sendiri bisa lebih mature, baik dari skala skill, performance, responsibility, terus knowledge-nya dia juga di dunia digital marketing, social media marketing. Terus yang kedua, tadi ya dari Artix-nya itu sendiri servicesnya bisa lebih expand, kliennya juga bisa lebih expand, bisa lebih banyak. Terus dari negara-negaranya juga mungkin bisa lebih expand juga ya, nggak cuma Indonesia, Filipina sama Singapura, bisa merambah ke negara-negara lainnya juga gitu. Dan bisa lebih establish ya Artix-nya itu sendiri. Kalau Artix bisa lebih establish, Artix bisa juga lebih kasih better welfare lah buat anak-anak Artix-nya itu sendiri gitu.
First impression atau kesan yang pertama kali datang ke Artix? Gue tuh dulu awal-awal Artix kayak cuma ada 3 orang gitu kan. Kayak ada gua sama Rita, terus sama Kak Ulan. Awal-awal ya gue bingung sih. Ini ngerjain apa nih? Ternyata ngerjain produk si Komik Sandi Nusantara sama Enigma gitu. Jadi kita ngulik tuh komik-komik yang apa sih, kayak saintisnya banyak, terus kayak budayanya banyak. Lumayan kaget dengan orang sedikit itu, tapi kayak seru-seru aja sih. Awal-awal tuh serius banget, taunya makin kesini sih ya kerjanya fun dan seru lah pokoknya. Kaget ya, karena ternyata orang-orang di sini tuh pada unik-unik semua. Kayak mulai dari looks-nya dan terlebihnya pasti kelakuannya pada surprising semua. Kalau saya sih agak terkejut ya, soalnya serasa nggak di dalam dunia kerja gitu. Serasa lebih ke kekeluargaan aja gitu. Lumayan kaget sih. Ini bakal nambah nggak ya kira-kira? Cuma ya udah, akhirnya sekarang bisa serame ini lumayan cepat juga sih. Awal kerja itu ngerasa takut karena takut rekan kerja itu nggak enjoy gitu, tapi pas udah makin lama aku senang sekali. Kaget sama ini jam kerja dan anak-anaknya, kayak sesibuk itu ya di Artix. Habis itu ngelihat anak-anak Artix tuh kayak keren-keren banget. Mereka kan kebanyakan Gen Z ya, tapi asik, jadi bagus. Apalagi ya? Berhubungan langsung sama brand. Baru 1 hari kerja udah begadang sampai jam 3 pagi. Oke, menemukan hal yang baru aja. Pengalaman sih yang paling utama. Kayak dar section shop banget. Welcome orang-orangnya. Pertama kali gue di Artix itu gue kedapatan di Songo Pancoran kan. Gue suka tuh karena lobbynya bagus, toilet lobbynya bagus, jadi gue bisa tidur gemas di situ. Jadi gue seneng. Ya sama sih, kayak ada meeting-meeting sama brand juga, dan itu pengalaman pertama juga buat gue buat kerjasama sama brand. Wah, ini masih beberapa orang nih, kayak masih awalnya kayak apa ya, aku bingung apa yang mau aku kerjain kan ya. Kayak, bisa nggak ya aku di sini, karena salah satunya kan digital agency, aku belum pernah nih kerja di situ. Jadi kayak awalnya tuh aku bukan langsung di bagian finance gitu kan, itu kayak ikut buat video segala macam. So kayak kayaknya ini aku bukan aku, karena aku belum pernah kerja di bagian yang bidangnya digital agency seperti ini. Jadi kayak ternyata setelah dipelajarin ya asik-asik aja gitu. Pertama masuk udah have fun sih, ada acara buka bersama di kantor. Kalau aku pas di awal tuh takut rekan kerjanya tuh nggak enak gitu ya, tapi pas dijalanin sih ternyata asik banget. Kalau gue sih kayak nambah pengalaman baru sih, jadi kayak ya udah kayak seru gitu sih, anak-anak ini seru sih, jadi ya aman-aman aja, nyambung sih. Kagetnya gara-gara ngeliat Kakak Is, karena kaget bisa boleh gondrong. Nyentrik ya? Iya, nyentrik banget, karena biasanya kan kalau orang kerja nggak boleh itu ya, nggak boleh berandal gitu. Kalau gue baru pertama kali kerja baru pindah kantor. Kalau gue di sini sebenarnya awalnya takut nggak bisa adaptasi, tapi ternyata teman-temannya sama semua, jadinya ke bawah suasana. Make up mulu, Pai. Ngitung gaji orang ya. Alhamdulillah. Hektik ya, Kak? Hektik ya. Lu denger gak sih pertanyaannya? Dengar. Gue kayaknya belum ada sih. Seru, padet banget. Asik. Seru sih, seru anak-anaknya gitu. Awal-awal kadang banyak, kadang nggak bisa siapa, karena banyak yang WFH. Hampir sama sih sebetulnya, kayak ada ternyata kantor yang benar-benar semenarik ini, sekreativitas ini, kayak unik banget lah pokoknya. Lah anjir, berarti gue dong ya, belum ada ya? Gue di air tiba-tiba, gue lagi kuliah, tiba-tiba diajak suruh ngedit video, ya kan? Ya udah gue gas aja. Pas baru masuk, gak ada kerjaan gue ya kan masalahnya. Belum produksi. Kaget karena padatnya itu sih, pas jegrek gitu.
awalnya yang tadinya orangnya sedikit, terus tiba-tiba sekarang jadi bukit. Definisi banyak banget, tapi jadi seru banget sih, jujur aja. Serem gimana gitu ya, tapi harus dijalani. Tapi kayak terus bulan-bulan berikutnya asik banget, kayak nggak berasa. Setelah ketemu Rani gak sih? Iya sih. Fast pace. Jadi pace-nya cepet banget. Jadi ada shock dikit. Jadi kayak harus berlari, harus mengejar target di depan. Kalau aku itu. Apa tadi pertanyaannya? Apa aja yang udah lu dapetin selama kerja di Artik? iPad. Kayak bikin Kemen A, Kemen B segala macam. Dan kayak berasa nurus, dan gue banyak banget pengalaman di sini sih. Banyak ya, terutama sih sebenarnya pembelajaran yang belum pernah gue dapetin sebelumnya. Tapi yang pasti teman-teman yang unik-unik gitu sih. Kalau gue lumayan banyak sih, apalagi background gue gak dari media, dan di sini cukup banyak belajar sih. Aku juga termasuk yang baru pertama kali nih di dunia agency. Jadi punya pengalaman ini sih kayak gimana nge-handle brand sih, itu sih. Duit, gaji pokok, terus dapat relasi, terus dapat ilmu. Gue sebagai KL spesialis baru ya di ranah ini, gue mendapatkan banyak ilmu di sini. Jadi gue banyaklah dapat ilmunya di sini. Jadi dapat THR. Banyak tools yang dipelajarin juga kan, ada dashboard, ada tools buat dashboard dan lain-lain yang nggak didapatin dari pas agensi lain lah, ibaratnya gitu. Kayak pengalaman dari urusan dunia digital segala macam, creative thinkingnya segala macam kayak gitu. Banyak sih gue dapat pengalaman di Artex. Bekerja sama dengan tim yang lumayan bisa diajak kerjasama itu. Kedua, akhirnya punya tim ya, tadinya sendiri terus dapat tim, jadi bisa mengatur semua jadwal scheduling dengan baik. Tentunya teman-teman yang baik hati banget, terus juga pengalaman sih. Kalau gue di sini dapat rasa keluarga sama kerja sama tim. Itu sih. Gua sama Nomi. Sama. Ini di ranah KL spesialis itu masih baru banget kan. Banyak banget sih ilmu tentang sosial media, terus Digital marketing. Terus juga banyak banget yang momen-momen asik sih yang gue dapet di Artix. Selain nambah ilmu, nambah pertemanan, contohnya gue ketemu makhluk ini kan. Kreatifnya sih oke, gue salut sih sama orang-orang konten kreatornya, dedikasinya tinggi cowok. Kurang sama sih sebetulnya, kayak gimana caranya maintenance brand, gimana semuanya kayak anak-anak konten kreator harus pada ngikutin brand, itu tuh agak ribet sih sebetulnya. Cuman ya, tapi juga kerjaannya kan. pengalaman atau ada nggak sih tragedi yang lu nggak bisa lupain selama kerja di Artik? Yang gue nggak bisa lupain tuh kayak itu, gue masuk kantor ada 3 orang dan tuh kayak impression gue tuh kayak anjing ini beneran nih gitu. Tapi ternyata kayak oh ya sekarang udah 40-an orang segala macam, dan ternyata gue senang banget sih ada di bagian development si Artik sini. Ada satu momen yang Danu sama si Cipa berantem. Iya. Sebenarnya itu bukan berantem kayaknya sih ya. Gak sih, emang lagi rebutan cewek aja sih. Tapi di sini banyak kok yang rebutan cewek. Gue suka dengerin pas nggak nyolong cowok, nyolong itu kecil, kecil nyolong ya. Aku telat sih ini, telat mulu ya. Telat mulu ya. Mindset tuh masih mindset pengangguran soalnya. Gadang. Tiba-tiba meeting malam hari. Kalau gue banyak sih, tapi intinya adalah kayak bingung. Kalau saya sih baru masuk ya. Baru masuk kemarin gitu. Pernah kerja lembur sampai jam 9 dimana itu kan hujan di luar. Dan di dalam kantor tuh kayak kita lagi lagi ngerjain sesuatu nih, lagi serius-serius di pantry, di bagian pantry tuh nggak ada orang, terus kayak bunyi klotek gitu, kayak sendok-sendok banyak gitu, itu kenceng banget dan nyata banget. Nggak tahu itu bener atau enggak. Karena waktu itu mepet banget dari gua masuk ke jadwal syuting pertama kali. Wah itu preparasinya gokil sih, mepet banget, terus kayak der-der-lur mau nggak mau harus jalan gitu loh. Jadi itu menurut gua core memory aja sih, dengan waktu yang singkat outputnya bisa jadi video podcast yang lo pada tonton tuh.
Kalau gue sama juga nih, karena di ranah kayak spesialis gitu kan, apa sih pace-nya itu loh cepet gitu kan. Nah itu tuh kayak, oh ternyata hunga gitu. Jadi kayak, wah nggak sih yang di suara-suara TikTok gitu kan. Kalau gue sih ada pengalaman seru waktu ulang tahun Artix, itu seru banget sih karena banyak games dan di situ asik banget lah, pokoknya keren banget nih tim acaranya. Aku cuma dengar suara dari depan, dari belakang nggak kedengeran. Ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Alhamdulillah setelah kita sungguh-sungguhkan di Soho, akhirnya setelah kita paksa kita udah bisa pindah ke kantor yang baru, sedikit banyak lebih lega lah ya. Terus selain kita hari ini ada syukuran kantor baru, alhamdulillah Artix sudah melewati masa 1 tahun. Wish untuk Artix ya, semoga campaign-nya lebih menyala lagi. Amin. Dan kalau dari gua sih semoga banyak brand masuk ya. Amin. Dan brandnya itu yang masuk gak gitu aja, ada yang baru. Amin. Paling serius. Harapannya semoga project Artix makin banyak, makin pecah. Makin ekspansi. Oke, jadi wishlist-nya untuk Artix semoga semakin sukses, semakin menyala, dan semoga timnya semakin besar seperti badan saya. Oke, good luck untuk Artix. Satu. Oke, semoga Artix bisa jadi digital agency yang lebih besar, lebih luas. Amin. Terus banyak brand-brand gede yang Amin. suka kita. Amin. Semoga makin jaya dan sukses. Sukses terus buat Artix. Mantap di tahun, tahunnya. lanjut. Thank you. Ya, dokumentasi. Harapannya buat Artix ke depannya, semoga Artix semakin jaya, semakin maju, semakin banyak kliennya, semakin banyak brand-brand yang masuk, dan semoga mungkin bisa go public jadi perusahaan yang TBK. Amin. Gak tau kan gue program mana. Ayo sarapan. Ya dioper kadonya dioper. Buat Artix, gue doain lo banyak campaign-nya. Amin. Sampai ke mancanegara ya. Sampai kalau bisa ke Eropa ya, ke Paris gitu. Mau banget. Itu mauan lo. Emang biar lo jalan-jalan aja. Emang, Gua. biar kita bisa visit ke sana. Lo gak mau? Dia Iya. nggak mau visit. Mana sih? Mau deh. Semoga tahun 2025 semakin banyak campaign. Amin. Amin. Panas ya, udah buruan. Panas, sumpah. Gue balikin lagi ya ke kalian. Joget. Joget. Anjing panas banget napasnya. Joget, Iya, suruh joget.
Semoga Artix banyak kampanyenya, terus makin banjir rezeki. Karena kalau Artix banjir rezeki, kita juga banjir rezeki. Harapannya semoga Artix lebih maju ke depannya, karyawannya tambah banyak dan kampanye juga tambah banyak. Semoga Artix ke depannya lebih sukses dan bisa pindah ke gedung yang lebih besar dan semoga wifi-nya lancar terus ya. Gimana perasaannya mau lomba nih? Gila, gue deg-degan banget tapi gue yakin gue bakal menang. Buat Artix, semoga sukses, semoga bisa tambah banyak lagi karyawannya, semoga gajinya naik. Benar, dengan campaign-campaign yang makin banyak dan semoga sukses terus dan sejahtera terus buat semua anak-anak. Apanya nih? Kalau dari aku wish untuk 1 tahun Artix dan seterusnya. I wish Artix bisa berjalan nggak cuma 1 tahun tapi bisa 10, 20, 30 tahun, bisa jadi leading agency di Indonesia dan bisa merekrut orang lebih banyak lagi untuk orang-orang itu bisa belajar di dunia agency. Iya. Siapa yang ngasih anjing? Gue butuh ini nih emang. Oh iya, thank you. Gue sausku di atas. Ini siapa nih? Suruh tobat gue anjing. Lebih berguna di kamu ya, tetap semangat bekerja di agensi dan jangan buru-buru resign ya dari Artix. Untuk Artix kedepannya itu jauh lebih berkembang pada sekarang lagi. Terus banyak project-project yang kita handle juga kedepannya. Terus Semoga banyak TV yang masuk. tahu aja project gede. Buat Artix jangan takut-takut lah buat berkembang. Ada apa aja gas. Lagian kan nggak ada batasnya buat creative agency kan. Dan mudah-mudahan makin nyala lah. Lebih sukses lagi, lebih banyak campaign, lebih banyak karyawannya juga. Ya sukses lah pokoknya ini. Sama rasa kekeluarganya tidak bakalan luntur sampai selama-lamanya. Seterusnya. Semoga menyala. Ayo udah, emang harus kompak.